Gus Samsudin tarik ilmu Ki Suroto, perut Ki Suroto tembus kena ajian Gus Samsudin. Sambil jalan kita Mas Ahmed, karena kita sedang menunggu musuh-musuhnya Gus Samsudin ini. Benar. Semua dukun-dukun monggo. Kalau nggak sempat datengin Gus Samsudin, datengin kita. Betul. Gitu ya Mas Ahmed ya. Ya. Mas Ahmed boleh di situ? Mana sini? Nah. Ya, pembahasan kita Mas Ahmed, Ki Suroto bakalan tewas ya karena kena ajiannya Gus Samsudin. Benar. Ini Bagian mananya yang tembus Mas Ahmed? seperti daerah apa ini, perut ini. Perut ya. Jadi kemungkinan bakalan tembus seperti itu. Ya pasti kan, Ya. itulah akibat orang yang sok-sok jago menantang guru besar seorang Gus Samsudin. Iya. Maka jangan orang lemah diam itu tanda tidak ada apa-apanya. Orang diam itulah yang sangat berbahaya. Iya. Jadi memang saya melihat gini Mas Ahmed. Mas Ahmed mikirnya agak Oke. naikkan lagi. Nah, jadi saya lihat Ki Suroto ini memang sepertinya punya dua kepribadian Mas Ahmed ya. Saya lihat dari konten-kontennya panjenengan ya. Ki Suroto itu saat ini lagi mandi di sungai, kemudian sadar, kemarin sempat dibilang gila. Gitu ya. Jadi memang Ki Suroto ini penuh dengan kejutan-kejutan sebetulnya. Iya, betul. Mas Ahmed, kalau diadu ya dari pandangan Mas Ahmed, siapa sih lebih jago antara Gus Samsudin atau Ki Suroto yang ngaku-ngaku adalah dukun terkuat di bumi Indonesia? Kalau ya diadu yang paling jago ya jelas lah Gus Samsudin. Iya. Kenapa demikian Mas Ahmed? Gus Samsudin ini kan nampaknya seperti itu, tapi kesaktiannya sungguh luar biasa dan yang melindungi dia itu banyak. Iya. Melindungi dia banyak ya? Dari kodamnya itu bukan satu macam, dua macam yang melindungi di kodam dirinya ini. Kodam apa yang Mas Ahmed tahu punya Gus Samsudin? Kok saya agak-agak lupa kodamnya. Gus Samsudin dia seperti kodam harimau putih juga ada. Karena harimau putih ini memang dia ilmu putih ya, alirannya pun memang aliran yang dapat dari hasil zikir. Kayak yang dulu gitu ya, kiai-kiai ya Mas Ahmed ya. Ya, jadi kalau misalnya dibandingkan jelas nggak ada, jauh sekali ya kesaktian Gus Samsudin sama yang Ki Suroto gitu. Tapi kenapa sampai sekarang Ki Suroto masih saja melawan? Kenapa Gus Samsudin tidak mau menjatuhkan, menumbang hanguskan Ki Suroto Mas Ahmed? Apa alasannya? Ya, apa cuma ingin ditobatkan aja tanpa menghilangkan nyawa Ki Suroto? Itu salah satunya. Gus Samsudin tidak ingin dia membunuh lawan-lawannya, hamba Allah. Dia hanya ingin menobatkan dia. Dia amanah dia itu ingin menobatkan seseorang, tidak untuk dibunuh. Karena nyawa itu yang yang menentukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada hak, makanya dia tidak mau membunuh, dia hanya memberi pelajaran dan menobatkan. Oke, kita doakan ya, walaupun Ki Suroto itu adalah musuh beratnya Gus Samsudin, walaupun Gus Samsudin tidak menganggap beliau itu musuh ya. Betul. Tapi kita doakan Ki Suroto itu bisa tobat, bisa kembali ke jalan Allah. Benar. Dan bertasbih, berzikir bersama Gus Samsudin di pondok. Ya, kita nggak pernah melihat Gus Samsudin itu menolak tamu-tamunya, menolak siapa saja yang mau berobat ataupun kembali ke jalan yang benar ya Mas Ahmed ya. Cuman ini banyak-banyak tamu yang memang syirik sama Gus Samsudin. Betul. Yang ngakunya tamu tapi tujuannya ingin menjatuhkan. Nah ini udah sesat luar biasa Mas Ahmed. Satu menjatuhkan, satu lagi ingin mencari tahu isi dalam padepokan dan kesaktian Gus Samsudin. Iya. Itulah kayak Wahabi ya Mas Ahmed ya. Salah satunya itu sama si pesulap jas merah. Iya, saya ngerti banget Mas Ahmed. Jadi buat teman-teman kita doa bersama ya untuk Gus Samsudin dan pondok semoga selalu dilindungin. Karena memang saya melihat ini doa-doa netizen Mas Ahmed ya yang selalu berkomentar ini sangat luar biasa sekali. Betul. Ya, semua netizen yang ada di konten kita Gus Samsudin itu selalu mendoakan Gus dan keluarga itu selalu diberikan keselamatan. Pasti. Ya, walaupun memang diserang dari berbagai sisi ya, tapi Gus Samsudin tetap kuat karena berpegang kepada keyakinannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya ada melihat komentar juga para netizen ini tidak hanya mendoakan Gus Samsudin dan Pak Santri dan keluarganya sehat-sehat. Bahkan saya lihat ada dia mendoakan kita juga, kameramen Mas Den dan saya dan Bahilo. Terima kasih untuk sahabat netizen semuanya. Semoga sahabat netizen juga sehat-sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Kita doakan
semua mendapatkan kebaikan. Betul, Ya. amin. Semua hal ya, kebaikan itu kalau misalnya kita berbuat baik pasti akan mendapatkan kebaikan juga, itu pesan Amin. Gus Samsudin ya. Oke, mungkin sampai sini dulu Mas Ahmad, karena kita mau jumpain sosok orang yang katanya mau menantang Gus Samsudin. Betul, ya. Ya, sosoknya ini sosok wanita sebetulnya. Iya. Oke Mas Ahmad. Gus Samsudin tarik ilmu Ki Suroto, perut Ki Suroto tembus kena ajian Gus Samsudin. Sambil jalan kita Mas Ahmad, karena kita sedang menunggu musuh-musuhnya Gus Samsudin ini. Benar. Semua dukun-dukun monggo. Kalau nggak sempat datengin Gus Samsudin, datengin kita. Betul. Gitu ya Mas Ahmad ya. Ya. Mas Ahmad boleh di situ? Mana sini? Nah. Ya, pembahasan kita Mas Ahmad, Ki Suroto bakalan tewas ya karena kena ajiannya Gus Samsudin. Benar. Ini Bagian mananya yang tembus Mas Ahmad? seperti daerah apa ini, perut ini. Perut ya. Jadi kemungkinan bakalan tembus seperti itu. Ya, pasti kan Ya. itulah akibat orang yang sok-sok jago menantang guru besar seorang Gus Samsudin. Iya. Maka jangan orang lemah diam itu tanda tidak ada apa-apanya. Orang diam itulah yang sangat berbahaya. Iya. Jadi memang saya melihat gini Mas Ahmad. Mas Ahmad mikirnya agak apa? Oke. Naikkan lagi. Nah. Jadi saya lihat Ki Suroto ini memang sepertinya punya dua kepribadian Mas Ahmad ya. Saya lihat dari konten-kontennya panjenengan ya. Ki Suroto itu saat ini lagi mandi di sungai, kemudian sadar, kemarin sempat dibilang gila. Gitu ya. Jadi memang Ki Suroto ini penuh dengan kejutan-kejutan sebetulnya. Iya, betul. Mas Ahmad, kalau diadu ya dari pandangan Mas Ahmad, siapa sih lebih jago antara Gus Samsudin atau Ki Suroto yang ngaku-ngaku adalah dukun terkuat di bumi Indonesia? Oh, ya diadu yang paling jago ya jelas lah Gus Samsudin. Iya. Kenapa demikian Mas Ahmad? Gus Samsudin ini kan nampaknya seperti itu, tapi kesaktiannya sungguh luar biasa dan yang melindungi dia itu banyak. Iya. Melindungi dia banyak ya? Dari kodamnya itu bukan satu macam, dua macam yang melindungi di kodam dirinya ini. Kodam apa yang Mas Ahmad tahu punya Gus Samsudin? Kok saya agak-agak lupa kodamnya. Gus Samsudin dia seperti kodam Harimau Putih juga ada. Karena Harimau Putih ini memang dia ilmu putih ya, alirannya pun memang aliran yang dapat dari hasil zikir. Kayak yang dulu gitu ya, kiai-kiai ya Mas Ahmad ya. Ya, jadi kalau misalnya dibandingkan jelas nggak ada, jauh sekali ya kesaktian Gus Samsudin sama yang Ki Suroto gitu. Tapi kenapa sampai sekarang Ki Suroto masih saja melawan? Kenapa Gus Samsudin tidak mau menjatuhkan, menumbang hanguskan Ki Suroto Mas Ahmad? Apa alasannya? Ya, apa cuma ingin ditobatkan aja tanpa menghilangkan nyawa Ki Suroto? Itu salah satunya. Gus Samsudin tidak ingin dia membunuh lawan-lawannya, hamba Allah. Dia hanya ingin menobatkan dia. Dia amanah dia itu ingin menobatkan seseorang, tidak untuk dibunuh. Karena nyawa itu yang yang menentukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada hak. Makanya dia tidak mau membunuh. Dia hanya memberi pelajaran dan menobatkan. Oke, kita doakan ya. Walaupun Ki Suroto itu adalah musuh beratnya Gus Samsudin, walaupun Gus Samsudin tidak menganggap beliau itu musuh ya. Betul. Tapi kita doakan Ki Suroto itu bisa tobat, bisa kembali ke jalan Allah. Benar. Dan bertasbih, berzikir bersama Gus Samsudin di pondok. Ya, kita nggak pernah melihat Gus Samsudin itu menolak tamu-tamunya, menolak siapa saja yang mau berobat ataupun kembali ke jalan yang benar ya Mas Ahmad ya. Cuman ini banyak tamu yang memang syirik sama Gus Samsudin. Betul. Yang ngakunya tamu tapi tujuannya ingin menjatuhkan. Lah ini udah sesat luar biasa Mas Ahmad. Satu menjatuhkan, satu lagi ingin mencari tahu isi dalam padepokan dan kesaktian Gus Samsudin. Iya. Itulah kayak Wahabi ya Mas Ahmad ya. Salah satunya itu sama si pesulap jas merah. Iya, saya ngerti banget Mas Ahmad. Jadi buat teman-teman kita doa bersama ya untuk Gus Samsudin dan pondok, semoga selalu dilindungin. Karena memang saya melihat ini doa-doa netizen Mas Ahmad ya, yang selalu berkomentar ini sangat luar biasa sekali. Betul. Ya, semua netizen yang ada di konten kita, Gus Samsudin itu selalu mendoakan Gus dan keluarga itu selalu diberikan keselamatan. Pasti. Ya, walaupun memang diserang dari berbagai sisi, ya, tapi Gus Samsudin tetap kuat karena berpegang kepada keyakinannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya ada melihat komentar juga
para netizen ini tidak hanya mendoakan Gus Samsudin dan Pak Santri dan keluarganya sehat-sehat, bahkan saya lihat ada dia mendoakan kita juga, kameramen Mas Den dan saya dan Bahilo. Terima kasih untuk sahabat netizen semuanya. Semoga sahabat netizen juga sehat-sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Kita doakan semua mendapatkan kebaikan. Betul, amin. Semua hal ya, kebaikan itu kalau misalnya kita berbuat baik pasti akan mendapatkan kebaikan juga, itu pesan Gus Samsudin ya. Oke, mungkin sampai sini dulu Mas Ahmad, karena kita mau jumpain sosok orang yang katanya mau menantang Gus Samsudin. Betul, ya. Sosoknya ini sosok wanita sebetulnya. Iya. Oke Mas Ahmad.